selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita berkumpul bersama di hari Senin, pekan baru yang baru ya. Kita akan dilayani oleh Ibu Suryani. Nah, Bapak Ibu, siapkan hati kita masing-masing, sebab saya percaya di dalam pujian, nanti di dalam renungan, kita pasti akan diberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mempersilakan Pak Frans untuk mempersiapkan pujian kepada kita. Kepada Pak Frans disiapkan, dipersilakan. Bagaikan bejana siap dituntun, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kuala dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahmu, memuliakan namamu. Jadikan kuala dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu.
dalam setiap langkah memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian yang indah ya Pak Frans. Saya berharap saya bisa bernyanyi seperti Pak Frans nih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyapa Ibu Suryani. Shalom, selamat pagi Ibu Suryani. Iya, selamat pagi. Apa kabar Bu? Tuhan, sehat. Baik Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Iya, oke saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ya saudara. Ini mau masuk minggu ketiga, wah luar biasa ya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama saudara ya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai orang yang dapat dipercaya. Ya, kita mau buka slide dulu Bu. Ya. Jangan saudara lupa doa ya Bu ya. Ya. Oh kita doa dulu. Sorry ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami minta pada saat ini ya Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan memimpin kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba urapi Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat sungguh-sungguh keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai Bu Heni, pakai semua yang bertugas Tuhan, dan hamba juga supaya sungguh-sungguh Tuhan, apa yang kami dengar, kami mengerti, dan apa yang kami dengar itu tertanam di hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kita melihat di sini dengan satu tema dapat dipercaya ya, dapat dipercaya. Nah, saudara yang kekasih, kita baca di 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Kita melihat di sini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, saudara yang kekasih, kita perhatikan di sini saudara, bahwa di sini dikatakan bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini diberikan satu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan kita dipercayakan rahasia kehendak Allah. Coba saudara bayangkan bahwa kita ini betul-betul diberikan rahasia kehendak Allah. Hanya orang-orang, hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada untuk pendeta, untuk orang yang melayani ya, tetapi untuk semua orang. Karena semua orang ya ini adalah hamba-hamba Kristus. Hamba itu berarti orang yang telah ditebus. Ya, pada zaman dahulu saudara, kita melihat ketika seseorang budak ya kemudian mau dimerdekakan, mau dibeli oleh satu tuan, dia harus membayar harga yang sangat mahal sekali. Nah, Tuhan Yesus sudah membayar harga untuk kita, saudara. Tuhan Yesus sudah membayar dan lunas ya, terbayar. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dia itu adalah hamba. Ya, atau doulos, itu artinya kita ini adalah sepenuhnya milik daripada Kristus. Wah, itu luar biasa ya saudara. Nah, kemudian kita ini dipercayakan rahasia Allah. Wow, saudara, kalau saudara pikir-pikir di sini ya saudara, dipercayakan rahasia kehendak Allah. Ini artinya saudara betul-betul hanya hamba-hamba Tuhan yang memiliki Roh Kudus yang dipercayakan rahasia kehendak Allah. Ini dahsyat sekali.
Jadi kalau saudara melihat di sini ini luar biasa. Menurut saya ini memang luar biasa ya saudara. Dan kemudian yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ini bahwa mereka dapat dipercaya. Wow, dahsyat ya saudara. Nah, kita melihat di dalam ayat 1 dan 2 slide berikutnya ya. Ayat 1 dan 2 sebagai hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya. Rahasia Allah kemudian yang akhirnya dituntut yang orang yang demikian yang dapat dipercaya. Jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan kita adalah orang-orang yang dipercayakan. Wow, dipercayakan dan yang dapat dipercaya. Untuk seseorang mempercayakan sesuatu tugas, itu nggak main-main. Saya kalau ada tugas yang sangat penting dan itu precious ya, dan saya enggak sembarangan menunjuk orang ya saudara. Dan saya melihat orangnya juga ya saudara, apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak. Nah ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dipercayakan dan juga dapat dipercaya. Jadi Paulus menyadari bahwa pelayan yang Tuhan percayakan kepadanya dan juga pada rasul-rasul yang lain untuk melayani Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan satu hal, kalau kita dapat dipercaya dan kemudian dapat dipercaya, kemudian dipercayakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita baca itu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama ya saudara. 2 Korintus 4 ayat pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi saudara, ini semua karena kemurahan Allah. Nah kemudian kita melihat saudara, Paulus menyadari ya bahwa ini kita baca tadi ya, karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus katakan, siapa saya? Dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, saya ini yang paling berdosa. Ya, kita tahu latar belakang daripada Paulus. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, kemudian Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada dia. Jadi dia tahu kalau dia menjadi rasul Tuhan dan kemudian dapat dipercaya, ini semua karena anugerah. Jadi apapun pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, semua karena kemurahan Allah yang melayakkan kita untuk menjadi partner dalam ladangnya. Wow, saudara, kita bayangkan bahwa kita ini partner loh saudara. Kita ini partner di dalam pekerjaan Tuhan. Ini dahsyat banget. Nah saudara, kita lihat lagi di dalam bahasa Inggris, di dalam slide yang berikutnya. Jadi hari ini kita akan berfokus ya, kita akan berfokus si pelayan ya, yang telah dapat dipercaya, yang dipercayakan, yang telah dipercayakan oleh Tuhan dan dapat dipercaya. Yang pertama, kita lihat orang yang dipercayakan dan yang dapat dipercaya hanya orang-orang yang dapat dipercayakan, yang dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan pada mereka dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang dipercayakan dan dapat dipercaya adalah orang yang dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dan bukan hanya itu, menyelesaikannya. Nah, dalam sebuah survei ya dari 1000 hamba-hamba Tuhan, berapa persen yang menyelesaikan tugas dengan baik sampai finish atau finishing well? Nah, ternyata hanya 25% saja yang menyelesaikan tugas pelayanan yang dapat dipercaya kepada mereka. Dan mereka sampai ke garis finish. Paulus adalah salah satu orang yang sampai ke garis finish. Coba bayangkan dari 100%, hanya 25% yang betul-betul sampai ke garis finish. Kemana mereka yang 75%? Ada yang jatuh di tengah jalan. Ada banyak alasan-alasan membuat kita untuk kita jatuh di tengah jalan. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Padahal di sini tuh Paulus masih hidup. Kenapa dia sampai katakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Karena pada waktu dia menulis ini memang detik-detik di mana dia akan dieksekusi mati, ya, hukuman mati. Jadi dia katakan bahwa aku mengakhiri pertandingan yang baik dan aku mencapai garis akhir. Orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang-orang yang dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan dan menyelesaikannya sampai akhir. Finishing well. Nah, kunci agar dapat menyelesaikan dengan baik itu adalah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kita lihat di dalam slide yang berikutnya, Bu. Nah, kita lihat bahwa setiap tahukah saudara bahwa setiap hubungan, ya, dan transaksi yang kita miliki dapat dipercaya adalah hal yang mutlak dan yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Jadi hubungan-hubungan ini sangat penting. Nah, kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris adalah trustworthy, ya, trustworthy atau dapat dipercaya, layak dipercaya. Pertanyaan buat kita, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama? Nah ini, jadi hubungan-hubungan. Jadi hubungan itu akan langgeng, hubungan itu akan terus berlanjut kalau satu dengan yang lain saling dapat dipercayakan dan dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini menyangkut hubungan kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Vertikal, dan itu mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Kita juga dapat mempercayakan diri kita kepada seseorang, sebaliknya juga orang dapat mempercayakan dirinya kepada kita, ya saudara. Nah, kita melihat saudara yang slide yang berikutnya, Bu. Kita melihat saudara bahwa dalam bahasa Inggris, ya saudara, ada 5 huruf, yaitu trust, ya, trust. Kata ini berhubungan erat dengan karakter, ya, trustworthy, ya. Jadi layak dipercaya. Kata ini berhubungan dengan karakter yang berintegritas, kekuatan yang dapat diandalkan. Jadi memiliki sikap yang dapat dipercaya, trustworthy, tidak bisa diukur dengan uang. Karena bagi kita untuk mempercayakan diri kepada seseorang tidak mudah dan tidak terjadi begitu saja. Kita hanya dapat mempercayakan diri kita kepada orang yang kita kenal dan yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita secara pribadi. Seperti seorang suami percaya kepada istrinya, seorang sahabat percaya kepada sahabatnya, kemudian seorang bos percaya kepada pegawainya, dan sebagainya, saudara. Dan ini memang karena sudah terjadi hubungan yang dekat. Saya takut sekali kalau umpamanya saya pergi ke daerah, saya naik taksi, dan saya tidak kenal jalan di daerah itu, dan saya tahu sampai ke sana teman saya udah bilang itu hanya 30 menit, tetapi dia bawa muter-muter 1 jam lebih. Nah, saya sudah khawatir, karena apa? Karena saya nggak trust, not really trust dengan supirnya, jangan-jangan saya dibawa kemana, ya saudara. Nah, Alkitab juga mengatakan istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Jadi sama seperti hubungan suami istri, ya saudara. Kita melihat bagaimana suaminya percaya kepada istrinya. Nah, demikian juga benar-benar kalau dia percaya kepada istrinya, dia benar-benar tidak ada perasaan curiga, tidak ada perasaan nanti dia diracun atau di mana. Bagaimana suami setiap hari dikasih makan, ya, disediakan makan, dia makan dengan tanpa curiga karena dia percaya bahwa istrinya nggak mungkin meracuni dia, istrinya tidak mungkin melakukan kejahatan kepada dia, benar-benar trustworthy. Jadi kita melihat di sini demikian juga Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka yang dia kenal.
dan yang mengenal Dia, dan juga yang telah mempercayakan diri mereka kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan demikian juga ya saudara, Tuhan mempercayakan dirinya. Ini luar biasa. Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Bayangkan saudara, Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, kita melihat di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, Bu, silakan. Ya, baik, saya baca ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang akan di dalam hati manusia. Wow, saudara perhatikan di sini. Pada waktu dia di Yerusalem, dia melakukan banyak sekali tanda-tanda ajaib. Banyak orang percaya kepada dia. Dan mereka percaya kepada dia karena melihat mukjizat-mukjizat. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat, mereka melihat berkat-berkat, ya mereka percaya. Tetapi pertanyaannya, kepada mereka yang percaya hanya melihat tanda-tanda, apakah Tuhan mempercayakan dirinya? Ini adalah satu hal yang berbeda. Nah, di sini jelas, tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ternyata walaupun ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun banyak orang mengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak semua Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Tuhan tahu hati mereka. Tuhan tahu motivasi mereka. Karena orang-orang yang banyak ini hanya melihat tanda-tanda, mukjizat. Tetapi kalau nggak ada tanda-tanda mukjizat, apakah mereka mau tetap mengikut Tuhan? Jadi kalau nggak ada berkat, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Nah ini saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Nah kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena Tuhan mengenal hati mereka. Wow, luar biasa. Jadi seperti tadi di atas saya katakan, Tuhan mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang dia kenal. Orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan dia. Jadi ternyata tidak sembarangan juga Tuhan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya. Kita dapat lihat itu bagaimana ilustrasi talenta yang diberikan 5, 2, 1. Kenapa beda-beda? Karena Tuhan tahu potensi mereka masing-masing. Karena Tuhan tahu hati mereka masing-masing. Ternyata yang satu pun disembunyikan dan enggak lakukan apa-apa. Nah itu saudara ya. Jadi kita bersyukur. Paulus pun bersyukur karena semua itu karena anugerah, oleh karena kasih karunia kita dapat dipercayakan oleh Tuhan. Nah, jadi jelas mengapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, pada orang banyak itu karena dia tahu hati mereka. Kita melihat slide yang berikutnya, Ibu. Jadi jelas ya, kenapa Tuhan, alasan mengapa Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka, karena ia mengenal siapa mereka dan apa motivasi mereka kepada Tuhan. Kita melihat lagi kata mengenal yang berarti memiliki hubungan yang dekat ya. Jadi slide berikutnya Bu, kata mengenal Tuhan itu berarti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan yang bergaul dengan Tuhan. Jadi sehingga Tuhan mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan mempercayakan kita dan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan tetap setia kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupnya, orang-orang seperti ini berani bayar harga, saudara. Minggu lalu kita belajar ya, berani bayar harga. Jadi ternyata orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang berani bayar harga, ya saudara. Apapun untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada mereka, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 dan 3. Silakan Ibu. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tubuh orang yang pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Iya. Nah, saudara, di sini syarat untuk melayani Tuhan yang dapat dipercaya itu adalah yang pertama di situ kita lihat adalah orang yang terkenal baik. Orang yang terkenal baik dan kemudian orang yang dipenuhi roh dan yang penuh hikmat. Jadi yang pertama kita melihat orang yang dikenal baik dalam bahasa Inggrisnya itu adalah man of honest. Man of honest itu adalah orang yang jujur, ya. Man of honest itu orang yang jujur. Ini adalah syarat pertama untuk dapat dipercaya. Kemanapun saudara pergi, ya, kepada siapapun kita bekerja di perusahaan manapun, baik itu kita bekerja di rumah orang, baik kita bekerja di kantor, relationship dan sebagainya, jujur adalah syarat utama dapat dipercaya. Itu memang pasti ya Ibu Heni ya. Orang yang jujur. Orang yang jujur itu dimanapun ya. Orang jujur. Nah kita tahu ya, kita sudah bahas mengenai orang benar. Salah satunya itu jujur ya. Jadi jujur. Ini adalah syarat pertama untuk dapat dipercaya. Hanya orang jujur yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Kita melihat bagaimana saudara Yusuf. Dia jujur ya sehingga apa? Rumah Potifar itu seorang bisnis, kemudian di tangan Yusuf bisnisnya begitu maju dan berhasil mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda. Dan akhirnya kalau tadi cuma dipercayakan dalam satu bidang, mungkin satu kebun atau satu ladang, tetapi sekarang bahkan seluruh perusahaan atau seluruh usaha daripada Potifar diserahkan semuanya kepada Yusuf. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi kejujuran itulah kunci dari kesuksesan. Nah, survei mengatakan bahwa 85% orang berhasil karena sikap dan karakter. Jadi sudah disurvei 85% bahkan sampai 90% keberhasilan seseorang itu karena karakter. Dan kemudian 15% itu keahlian. Saudara bisa ahli, bisa pinter, ya bisa luar biasa. Tetapi kalau tidak jujur, sulit untuk dapat dipercaya. Jadi Anda bisa sukses mencapai ya kepandaian dan sebagainya, tapi kalau tidak jujur dan tidak dapat diandalkan, kita tidak bisa dipakai di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua, slide yang berikut dan berikutnya ya. Kita melihat yang kedua, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang penuh dengan roh ya. Orang yang penuh dengan roh. Mengapa Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf yang sangat besar untuk mengatur Mesir sebagai perdana menteri? Karena Firaun melihat bahwa Yusuf seorang yang dipenuhi roh. Slide yang berikutnya Ibu. Dan kemudian
kita baca Kejadian 41, satu lagi. Slide satu lagi. Ya, nah, kita lihat di sini Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya. Jadi yang pertama itu orang yang dapat dipercaya jujur. Dan kemudian yang kedua itu adalah orang yang dipenuhi oleh roh. Jadi ketika Yusuf dipanggil ke istana, ya dia dipanggil dari penjara ya, karena dia tidak mau mengikuti kehendak dari istri Potifar, dia dimasukkan ke penjara dan dia dapat menerjemahkan mimpi dari juru minum dan juru roti, dan juru minum kembali kepada Firaun ke istana, dan juru minum itu yang memberitahukan kepada Firaun tentang mimpi, arti mimpi yang Firaun mimpikan. Dan ketika dia sampai ke istana, apa kata Firaun? Firaun katakan, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, orang yang seperti Yusuf yang penuh dengan roh. Jadi orang yang dipenuhi oleh roh pasti akan memiliki karakter kerajaan Allah dan buah Roh Kudus dalam hidupnya. Orang yang memiliki roh Allah lah yang mempunyai kapasitas yang sorgawi, yang datang dari sorgawi. Nah, oleh sebab itu syarat yang kedua orang dapat dipercaya menurut Kisah Rasul tadi itu adalah orang yang dipenuhi roh. Orang yang dipenuhi roh juga mempunyai discern spirit. Itu dapat membedakan roh, ya, diberikan kebijaksanaan di dalam bertindak, dan orang yang memiliki karakter ilahi. Sebab itu orang yang dapat dipercaya adalah yang kedua itu adalah orang yang dipenuhi roh. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang itu. Jadi jelas ya saudara. Dan kemudian yang ketiga kita melihat orang yang dapat dipercaya adalah, kita lihat yang ketiga, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang berhikmat. Nah ini, hikmat yang berasal dari Tuhan hingga mereka tidak salah mengambil keputusan. Silakan Ibu, Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, saudara, kita melihat dari tiga karakter, semua ini ada hubungannya dengan Tuhan. Orang yang terhubung, orang yang dapat dipercaya, orang yang selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang jujur, orang yang dipenuhi oleh roh, dan orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya untuk selamanya. Nah, mengapa orang berhikmat dapat dipercaya? Karena mereka pasti bijak dalam segala tindakan dan perkataannya. Nah, mari kita akan melihat beberapa karakteristik orang yang dapat dipercaya. Slide yang berikutnya, Bu, kita melihat beberapa beberapa karakteristik orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, gigih. Orang yang gigih yang mendisiplin diri. Hanya orang-orang yang gigih. Orang yang gigih itu saudara benar-benar dia melakukan tugasnya itu dengan gigih, dengan serius, dengan disiplin. Semua yang dipercayakan kepadanya untuk dia lakukan dengan gigih. Kita lihat Daniel 1 ayat 8 dan ayat 9, Ibu. Ya, berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Iya, ini gigih dan mendisiplin diri. Apa dia gigih dan mendisiplin diri? Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang diberikan raja. Jadi kita melihat dia gigih, dia mempertahankan kedisiplinan dirinya. Jadi ini luar biasa ya saudara. Ketika seseorang gigih mendisiplinkan diri dan berfokus kepada Tuhan ya. Kemudian apa yang jadi, Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin-pemimpin pegawai istana. Tahukah saudara, Tuhan itu bisa kasih hati orang kepada kita. Ini adalah salah satu perkenanan Tuhan. Salah satu God's favor. Dia memberikan hati orang kepada kita. Saudara, saya mengalami banyak sekali kasih yang Tuhan berikan. Hati orang itu baik sekali kepada saya ya saudara. Ketika saya pergi ke daerah, ketika saya pergi ke luar negeri, saya disambut ya. Kemudian betul-betul hati orang itu diberikan kepada saya. Dan saya percaya saudara juga pasti akan mengalami itu ya. Tuhan bisa memberikan hati bos kita itu kepada kita ya. Ketika dia lihat kita gigih, kita sungguh-sungguh ya. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan benar-benar gigih mempertahankan kebenaran. Nah, hanya orang yang menang atas daging akan menang atas kota. Nah, saudara, apa maksudnya? Ini saya memberikan contoh ya, saudara. Jadi hanya orang yang menang atas daging, menang atas kota. Saya pernah tinggal di Kalimantan, saya bilang ya. Jadi memang saya ini ketika datang ke sana ya agak sombong ya. Jadi pembawaan saya itu kalau ada yang salah saya marahin. Kadang-kadang marahin orang itu di depan orang ya, bikin orang tersinggung. Jadi kami terbentuk jaringan doa wanita, ada yang bikin kesalahan kepada saya dan kemudian saya tegur di depan orang banyak, di depan rapat. Nah, tidak bisa gitu diterapkan di daerah saudara, sehingga orang ini sangat tersinggung sama saya, sangat sakit hati sama saya ya saudara. Dan padahal dia itu salah satu pengurus inti. Saya datang ke rumahnya, saya nggak disambut, saya dicuekin. Akhirnya saya berusaha untuk bagaimana merebut hatinya kembali kepada saya. Saudara, setiap seminggu 2 kali saya harus pergi ke pasar. Kebetulan dia ini jual sayur-sayuran di pasar. Ya, ada usaha sayur-sayuran. Jadi biasanya setiap 2 kali seminggu saya ke sana. Saya belanja ya, tapi setiap saya belanja beli sayur dong, ambil aja. Berapa? Hitung aja gitu ya. Kadang-kadang saya minta plastiknya dilempar karena aduh Tuhan, sakit hati sekali orang ini sama saya ya, bagaimana caranya ya Tuhan, saya bilang gitu. Selama berapa? 4 bulan saudara, 4 bulan. Gimana caranya saya bisa kembalikan hatinya lagi? Saya bilang gitu ya sama Tuhan. Akhirnya sampai pada titik saya pun manusia. Karena diperlakukan terus seperti itu, akhirnya saya sudah malu. Muka saya udah nggak tahu taruh di mana. Jadi satu hari saya tidak belanja ke situ. Saya putar supaya saya tidak dilihat. Saya putar di tempat yang lain. Saya belanja di tempat yang lain. Setelah semuanya belanja, saya taruh di mobil. Saya taruh di mobil. Kemudian Tuhan, saya nyalakan mobil, Tuhan bilang gini, kamu belum lakukan satu hal. Itu saya pura-pura tanya sama Tuhan. Padahal saya tahu Tuhan itu ngomongnya apa. Saya bilang, melakukan apa Tuhan? Matikan mesin mobilnya, pergi lagi kepada ibu itu, beli sesuatu. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya ini udah malu Tuhan, sudah 4 bulan Tuhan, udah benteng pertahanan saya sudah roboh. Gimana Tuhan, saya malu, saya bilang gitu. Nanti saya diketawain sama tetangga kiri kanan.
tempat itu, orang belanja apa jualan itu. Terus Tuhan bilang gini, kamu mau memenangkan kota, kalau kamu bisa memenangkan hatimu, kamu bisa memenangkan kota. Saya matikan, kemudian Tuhan tolong. Saya datang, selamat pagi. Saya bilang, apakah saya disambut? Tidak. Tetapi hari itu adalah kemenangan saya. Waktu saya pulang, saya sukacita luar biasa. Karena saya menang, saudara. Dan sorenya, ya waktu kami berkumpul, ibu-ibu, akhirnya dia datang, Ibu Suryani, katanya, wah luar biasa, saudara. Dan dia lebih baik dari semula. Lebih baik dari semula. Jadi ketika sudah dibereskan dan hatinya sudah pulih dengan saya datang ke sana, saya beli, ditambahkan lagi, Bu, ini ada buah, Bu. Wah, terus suami saya bilang, wah, udah pulih dia, bahkan lebih sayang dari semula sama mami, katanya. Ini luar biasa. Jadi saudara, kita melihat di sini, ya orang itu gigih. Ya kita mau gigih, mendisiplin diri, dan juga membina terus hubungan dengan orang lain. Nah, kita melihat lagi yang kedua, yaitu setia. Karakteristik orang yang dapat dipercaya, setia kepada Tuhan dan sesama dalam segala keadaan. Nah ini, ya kita setia. Ada banyak orang nggak setia, ya. Ada banyak dalam hidup saya dan hidup saudara juga gonta-ganti orang, ya, yang pernah sama-sama dengan kita bertahun-tahun, belasan tahun, tahu-tahu juga nggak setia, tahu-tahu mengkhianati kita, ya. Tahu-tahu mengkhianati kita dan kita sedih sekali, ya. Dan sama Tuhan juga gitu, tidak setia. Nah, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia, baik kepada Tuhan maupun sesama. Silakan, Ibu. Ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau Allah kami yang kami puja, sebentar ya, kayaknya suaranya ada mengaung sedikit. Double. Ya, double. Ya. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Oh, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Jadi kita melihat orang-orang yang setia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya banyak dalam Alkitab, ya. Tetapi yang benar-benar ini ekstrim banget, ya, kesetiaannya ditunjukkan ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setia kepada Tuhan, ya. Sampai akhir, ya, saudara, kita melihat walaupun kita melihat di mereka karena tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, walaupun konsekuensinya mereka harus dibuang ke dapur api, apa kata mereka? Enggak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuhan akan hal ini. Seandainya Allah yang kami puji-puja itu tidak melepaskan kami dan kami harus mati, kami enggak bakalan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Dan kita sudah dengar itu bagaimana akhirnya mereka selamat. Dan kemudian Rut juga, bagaimana dia setia kepada mantunya, mamanya, mertuanya, maksud saya mertuanya. Dia setia kepada Naomi, ya, karena tradisi orang Yahudi, ya, kalau umpamanya anak meninggal, masih ada anak satu lagi laki-laki bisa kawin dengan anaknya yang belum menikah ini. Tetapi kedua anak daripada Naomi sudah tiada. Jadi pulanglah nak, kata Naomi.
Tetapi Rut bilang apa? Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah engkau bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allah. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Rut yang kemudian lewat keturunan daripada Rut itu juga lahirlah Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini saudara, orang-orang yang setia. Setia sampai akhir. Baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Di dalam Daniel bagaimana setia kepada Tuhan, Rut setia juga kepada mertua. Jadi kita melihat bagaikan kemudian yang ketiga, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang teruji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dan ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi orang di sini kita melihat bagaimana ya iblis katakan, wah jelas kata iblis ketika satu ketika Tuhan memuji, ya slide yang berikutnya, ketika Tuhan memuji. Ada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka adalah iblis. Dan kemudian kita lihat, bertanyalah Tuhan, dari mana engkau? Jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi menjelajahi bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apa yang engkau perhatikan terhadap hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun yang jujur, takut Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini kita melihat bagaimana Tuhan mempercayakan dirinya, percaya kepada Ayub, sampai dia memuji Ayub di depan iblis. Lalu iblis bilang, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub itu takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia, rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakan kau berkati, dan yang dimilikinya makin bertambah. Jadi dengan kata lain, ya jelas aja Tuhan, Ayub itu setia kepadamu, jujur, ya, dia jujur kepadamu, ya jelas aja karena engkau memberkati dia, berkatnya bertambah-tambah. Coba ambil semua yang dia miliki, pasti dia mengutuk engkau. Nah, kita melihat di sini dan Tuhan katakan, oke, kata Tuhan. Slide yang berikutnya kita melihat, ya. Kita melihat bagaimana ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada pada kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah sekarang kita melihat, kenapa Tuhan menerima tantangan iblis? Nah menurut Ibu Heni, kira-kira kenapa Tuhan menerima tantangan dari iblis? Apakah Tuhan nggak takut kalau Ayub bisa menyangkal dia? Kira-kira apa Bu ya? Ya kalau menurut saya Tuhan tahu Ayub itu imannya ya. Itu dia, betul. Ya. Jadi tahu, kena. Jadi kan seperti tadi di Yohanes, yang mengapa dia tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu? Karena dia tahu. Jadi Tuhan lebih mengenal Ayub daripada iblis mengenal Ayub. Nah itu dia. Jadi Tuhan tahu, walaupun Ayub ini mendapat tantangan yang sangat luar biasa, dia kenal Ayub. Jadi apa Tuhan tidak takut ya di sini? Tuhan kenal, karena Tuhan juga dia kenal Ayub. Oleh sebab itulah kita melihat Tuhan mempercayakan dirinya kepada Ayub, dan Ayub dipercaya oleh Tuhan. Wow, ini dahsyat ya saudara. Dan kita melihat yang berikutnya, ya. Apa yang terjadi setelah semuanya, ya, semua harta bendanya habis ya dalam sekejap mata. Ya, ini adalah momen iblis menunggu Ayub nyangkal Tuhan. Tapi apa yang jadi? Ayub melakukan hal yang sangat luar biasa. Betul-betul dia teruji. Kita baca Bu dari ayat Ayub 1 ayat 19 dan 2. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun.
Rumah itu dilandainya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya orang sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Iya. Kita melihat dan apa reaksinya? Kita lihat slide berikutnya. Silakan. Ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, kita melihat Ayub luar biasa. Dia berdiri, mencukur jubahnya, mengenakan jubah, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian sujud menyembah. Jadi iblis kita bayangkan terperanjat luar biasa, terkejut loh. Kok ada orang yang seperti ini ya? Pikirnya ya. Dan dia katakan dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Ya dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Hartanya habis dalam sekejap, 1 hari habis. Anak-anaknya mati, tidak 10-10-nya. Coba bayangkan saudara, ini duka cita yang luar biasa. Dia berduka cita, dia mengoyakkan jubahnya itu menunjukkan dia berduka cita. Tetapi dia menyembah Allah. Dalam semuanya Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah membuat sesuatu yang tidak patut. Dia nggak bernegatif pikirannya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu nggak pantas lakukan ini. Ada banyak orang ketika banyak mengalami masalah-masalah. Tuhan, kenapa Tuhan nggak adil? Kenapa Tuhan bikin saya seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Ayub tidak mengatakan hal-hal yang seperti itu. Nah kemudian iblis nggak puas lagi saudara. Iblis nggak puas lagi apa yang dia buat. Kemudian kita melihat saudara, kita sudah tahu bagaimana akhirnya kita lihat dia sakit, ya. Kemudian kulitnya penuh dengan bara. Tetapi kita melihat di sini sekali lagi Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, kemudian kita melihat lagi yang berikutnya, contohnya itu adalah Abraham. Orang yang teruji itu adalah Abraham. Abraham ya juga teruji ketika dengan taat kepada Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan apa yang jadi karena dia teruji, kita baca Kejadian pasal 22 ayat yang ke-15 dan 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Ya, jelas ya saudara, karena teruji dan akhirnya janji Tuhan. Bukan hanya keluarganya yang akan mendapat berkat, tapi semua bangsa di bumi akan mendapat berkat dari keturunan Abraham. Jadi saya percaya saudara ya. Jadi orang yang pertama tadi, orang yang tidak dipercaya oleh Tuhan, mereka mencari berkat. Ikut Tuhan hanya cari berkat, cari mujizat. Tetapi orang-orang yang teruji dalam keadaan sulit apapun, dia tetap mencari Tuhan. Dan akhirnya diberkati. Jadi berkat itu menurut saya itu karena kita dipercaya oleh Tuhan. Dan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu kali lagi, ya orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang kita melihat teruji. Yang ketiga itu adalah teruji.
Kemudian karakter yang berikutnya, penuh tanggung jawab hingga dapat bertanggung jawab. Nah, kita lihat Bu, apa hadiah bagi orang yang bertanggung jawab. Silakan Bu, Matius 25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanku. Amin. Amin. Jadi orang yang dapat dipercaya, mereka melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang diberi 5 talenta, kemudian jadi 10 talenta. Wah. Dan kemudian Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Saudara, ketika kita dipercaya, Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau di perusahaan, saudara udah nggak dikasih lagi tanggung jawab sama sekali. Saudara nggak ada yang saudara kerjakan. Itu artinya apa ya, Bu? Sudah dilengser ya, Bu ya? Tapi kalau terus dikasih tanggung jawab, artinya apa? Bos kita percaya sama kita. Makanya kalau kita dikasih tanggung jawab besar, jangan mengeluh ya. Wah, kenapa begini? Saya lagi ya, saudara. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya orang yang dapat dipercaya, dia akan diberi tanggung jawab perkara-perkara yang besar. Baik itu karunia-karunia, saudara, karunia yang lebih besar lagi. Kemudian baik itu tugas-tugas. Kapasitas kita diperluas, kapasitas kita ditingkatkan. Amin. Amin. Nah, yang terakhir itu adalah hidup dalam kebenaran dan tidak kompromi terhadap dosa. Ya, hidup dalam kebenaran dan tidak kompromi terhadap dosa. Ya, kita baca, Bu, silakan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, jadi ini adalah bagaimana Yusuf ya, dia mempertahankan kebenaran dan dia tidak bermain-main dengan dosa. Ketika istri Potifar mau tidur dengan dia tolak. Ya, kita melihat di sini. Kemudian 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi tidak mempunyai perbuatan yang sembunyi. Di luar kelihatannya baik sekali ya, wah suci kelihatannya, tetapi punya kehidupan yang lain di belakangnya. Ya, punya kehidupan yang lain di belakangnya, jadi double life. Jadi orang yang dapat dipercaya tidak mempunyai double life, ya. Jadi dilihat atau tidak dilihat orang sama hidupnya. Ya, sama hidupnya. Bahkan Paulus katakan sebaliknya kami menyatakan kebenaran dengan demikian. Kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan di hadapan orang, di hadapan semua orang, di hadapan Allah. Artinya kamu bisa selidiki hidup saya. Kamu bisa
lihat hidup saya bersih, ya, bersih. Jadi inilah orang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, orang yang dapat dipercaya adalah orang, sebagai conclusion, orang yang dapat diandalkan. Jadi Yusuf menjadi andalan Potifar, dan kepala penjara waktu dia kerja di Potifar, dia dapat diandalkan, dapat dipercaya. Ketika dia di penjara, dia juga menjadi andalan buat kepala penjara. Kemudian ketika dia di istana, dipercayakan seluruh Mesir. Luar biasa. Jadi orang yang dapat dipercaya akan mencapai destiny Tuhan yang sudah ditetapkan bagi mereka. Jadi pertanyaannya bagi kita semua, kita bertanya, apakah saya dapat dipercaya? Mari kita satu dalam doa. Minta Ibu Eni berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Baik Ibu, pesan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang bertema dapat dipercaya. Hari ini Bapa, Engkau menyingkapkan kepada kami satu rahasia yang besar, bagaimana kami menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami harus didapati orang yang jujur ya Tuhan. Engkau melihat kami, manusia menilai kami, tetapi Engkau yang lebih menilai kami apa adanya Bapa. Karena bagi kami di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung, dan Engkau mengetahui siapa pribadi kami. Tuhan, Engkau menuntut kepada kami agar kami dipenuhkan oleh Roh-Mu ya Bapa. Dan kami juga dituntut Tuhan agar kami memiliki hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, untuk menjalani seluruh tugas-tugas kami, sehingga dari keenam karakteristik yang telah disampaikan oleh Ibu Suryani, Engkau menemukan kami ya Bapa teruji seperti Ayub dan Abraham. Bapa, hamba berdoa ya Bapa agar kami semuanya yang telah mendengarkan renungan ini orang yang dapat dipercaya ya Bapa, dan kami memiliki hubungan intim dengan Engkau, persekutuan yang indah Tuhan bersama Engkau setiap hari, sehingga Engkau mendapatkan kami menjadi orang yang kuat, orang yang gigih Tuhan, orang yang mendisiplinkan diri seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suryani tadi. Bapak terima kasih semuanya, dan Bapak tolong Ibu Suryani berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang telah mempersiapkan renungan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini terus Tuhan, tambah-tambahkan hikmat ya Bapak. Pergumulan hamba-Mu saat ini Tuhan, Engkau tahu Bapak, di dalam dia membangun tempat tinggal ibadah yang sedang diperbaiki, sedang direnovasi. Ada beberapa bahan yang masih kurang Tuhan untuk memperlengkapi bangunan ini. Tapi kami kembali Tuhan menyerahkan pergumulan Ibu Suryani dalam tangan kasih-Mu. Dan kami tahu Bapa, Engkau akan mengirimkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pembangunan ini ya Bapa. Bapa berikan juga kesehatan kepada Ibu Suryani senantiasa, sehingga di dalam pelayanannya dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagai Ibu Gembala, sebagai tim doa di seluruh Nusantara, Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian satu lagi dari Pak Frans. Dipersilakan Pak Frans.
Tuhan, ku perlukan tangan-Mu. Ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau bergerak dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu cerita bagiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan mati. Aku mau ada dalam tangan-Mu, hidup dan mati. Amin, haleluya. Itu penyerahan kita ya, ungkapan hati kita kepada Bapa kita di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan ada PA, pelajaran seperti biasanya. Dan juga besok kita kembali ada renungan pagi lagi bersama. Dan setiap hari Senin, mulai dari sekarang ini ya Bapak Ibu, Ibu Ingrid akan berdoa nanti kepada kita, doa syafaat yang dikhususkan untuk pergumulan Sema Adonai dan Jum Cahaya Firman. Oleh sebab itu Bapak Ibu tetap stay yang mau bergabung untuk doa bersama dengan kita ya. Dan Bapak Ibu saat ini kita akan menerima berkat yang akan dilepaskan oleh Ibu Suryani. Dipersilakan Ibu. Ibu Suryani. Ya, silakan Bu. Yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan ya. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga Tuhan memberkati dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terima hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Suryani atas pelayanannya dan selamat melayani lagi Ibu di tempat lain. Baik Bapak Ibu, kita berpisah. Jangan lupa kita ketemu PA malam ini dan juga besok pagi renungan pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.